Oke, ini sudah kita buka. Isinya ternyata trafo 20 ampere. CT-nya berapa? CT-nya 45 volt dan 55 volt. Ini mantul sekali ya, ini berat sekali. Yang minat dengan trafo kayak gini bisa langsung hubungi kami, Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Nanti kita bisa kirim ke seluruh Nusantara tentunya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu dinanti karena selalu menginspirasi. Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Subscribe channel ini dan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita meneruskan video yang kemarin, yaitu review trafo donat. Kemarin kita sudah mengunboxing trafo donat pesanan dari sahabat kita yang ada di NTT sana. Mereka minta dikirimkan beberapa trafo donat untuk dirakit menjadi sebuah power. Oke, pertanyaan dari teman-teman yang komentar di video kemarin adalah bagaimana perbedaan antara trafo donat dan trafo kotak, Mas? Mohon penjelasan dari jenengan gitu, dari Mas Soleh. Kalau untuk saya sendiri sebetulnya bukan ahli di bidang trafo kotak ya, atau trafo teroid. Karena kita itu hanyalah seorang perakit power. Tapi saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana keuntungan dan kelebihan dari trafo kotak dan trafo donat. Karena kita sebagai perakit power, maka dari itu kita banyak sekali sudah memakan asam garam seperti itu, bagaimana enaknya menggunakan trafo donat dan bagaimana enaknya menggunakan trafo kotak. Karena dari pengalaman-pengalaman yang kami sudah jalani beberapa tahun belakangan ini, karena kita saking seringnya membuat power dengan menggunakan beberapa trafo kotak dan beberapa trafo donat, maka kami bisa menyimpulkan bagaimana keunggulan dan kekurangan trafo donat itu sendiri dan bagaimana keunggulan dan kekurangan trafo kotak itu sendiri. Untuk trafo donat kita akan bahas setelah trafo kotak, karena trafo kotak ini adalah trafo yang sudah pertama kali muncul. Setelah trafo kotak baru trafo donat yang muncul, karena power zaman dulu itu kebanyakan menggunakan trafo kotak. Power dari kakek saya dulu, dari bapak saya dulu, dari saya masih kecil itu kebanyakan menggunakan trafo kotak. Setelah power ke arah belakangan ini banyak sekali yang menggunakan trafo donat. Kalau untuk trafo kotak sebetulnya sama trafo donat itu sama aja, tidak ada bedanya untuk hasil suara. Cuman yang membedakan adalah trafo kotak itu yang pasti utama harganya lebih murah daripada trafo donat. Itu yang pertama. Yang kedua, trafo kotak itu lebih ringan daya yang dibutuhkan. Jadi kalau kita menggunakan odong-odong 5000, kalau kita menggunakan diesel genset 5000 atau 7000, lebih baik menggunakan trafo kotak. Karena trafo kotak ini sangat kecil daya yang digunakan. Kecil daya yang digunakan, tapi hasilnya ya tetap mantap. Karena power itu kalau untuk kelas hajatan itu sudah ada batas minimal dan batas maksimalnya untuk kelas AB. Kalau batas minimalnya, kalau kelas hajatan menggunakan odong-odong 5000 atau 7000 satu pas, itu antara 20 ampere sampai 40 ampere trafo kotak. Kita bicara trafo kotak di sini adalah trafo kotak yang murni ya, bukan yang KW atau bukan yang trafo banci atau yang
tulisannya besar wattnya tapi bentuknya kecil. Kita tidak berbicara masalah itu, kita berbicaranya masalah trafo murni. Kalau daya sound system teman-teman semua menggunakan odong-odong 5000 atau 7000, sebaiknya menggunakan trafo kotak. Karena kalau kita menggunakan trafo donat, itu startupnya sangat tinggi. Jadi kita harus menggunakan starting atau slow start. Kita simpulkan, keunggulan dari trafo kotak itu ada dua, yaitu pertama, startupnya itu dia sangat ringan, beda dengan trafo donat. Kalau trafo donat startupnya itu sangat tinggi. Yang kedua, trafo kotak itu harganya sangat murah dibanding dengan trafo donat. Keunggulannya itu ada dua, sudah saya sebutkan tadi. Semoga pengalaman ini menjadi inspirasi teman-teman semua. Kita bahas selanjutnya, yaitu keunggulan trafo donat. Keunggulan trafo donat ini sangat banyak sekali, diantaranya ada kurang lebih sekitar 6. Ada 6 keunggulan trafo donat dibanding dengan trafo kotak. Sebetulnya mau pilih yang mana mas, trafo kotak atau pilih yang trafo donat? Ya kalau untuk saya sendiri, karena kita menggunakan daya listrik di atas 7000, maka kita sarankan menggunakan trafo donat saja. Karena trafo donat ini keunggulannya ada 6. Yang pertama, keunggulan dari trafo donat itu adalah efisiensinya sampai 80%. Kalau trafo kotak itu efisiensinya kurang dari 80%. Terus yang kedua, trafo donat itu lebih ringan dibanding trafo kotak. Kita pakai trafo donat karena trafo donat itu ternyata lebih kecil atau lebih ringan dari trafo kotak. Perbandingannya sama-sama ampernya, sama-sama besarnya, sama-sama voltnya, sama-sama CT-nya. Jadi kalau mau bandingin antara 30 ampere kotak dan 30 ampere donat, tentunya lebih berat daripada 30 ampere kotak. Kesimpulannya adalah trafo donat lebih ringan dari trafo kotak. Yang ketiga, trafo donat mudah dipasang karena hanya menggunakan 1 baut saja, dibanding dengan trafo kotak yang menggunakan 4 baut. Karena saking gampangnya itu, ini banyak sekali dipilih oleh para perakit power kekinian. Kita gambarkan seperti ini. Trafo donat menghasilkan magnet yang lebih besar daripada trafo kotak. Tapi trafo donat ini tidak menyebarkan magnet itu ke sekelilingnya. Artinya, kebocoran dari medan magnet, radiasi magnet, induksi magnet yang ada di dalam trafo donat ini sangat minim penyebarannya ke sekeliling trafo donat tersebut. Maka dari itu, trafo donat itu kalau dibuat di power amplifier, maka suaranya akan lebih jernih karena tidak menimbulkan banyak radiasi ke sekeliling yang ada di sekitar trafo donat tersebut. Yang kelima, keunggulan dari trafo donat itu adalah lebih dingin daripada trafo kotak. Jadi trafo kotak itu lebih panas daripada trafo donat. Trafo donat lebih dingin daripada trafo kotak. Itu pengalaman saya yang saya bagikan untuk jenengan semua. Jadi trafo donat itu tidak panas, trafo kotak itu panas. Itu poin kelima. Poin keenam, untuk trafo donat, kalau dirakit dalam sebuah amplifier, hasilnya akan lebih rapi. Karena pengeluaran kabel dari trafo donat itu hanya 1 titik atau 2 titik saja. Jadi hasilnya akan lebih rapi kalau kita pasang pada sebuah alat sound system, audio, ataupun amplifier. Kita bisa kabel tis jadi 1 dan hasilnya akan lebih rapi. Itulah 6 keunggulan dari trafo donat dan 2 keunggulan dari trafo kotak. Demikian penjelasan pengalaman yang kami alami saat kita merakit power, saat kita membuat sebuah sound system. Itu pengalamannya. Kami bukan suhu, kami bukan master, kami bukan orang yang ahli di bidangnya. Kami hanya pengalaman perakit power saja. Itulah pengalaman kami, semoga bermanfaat untuk jenengan semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap semangat.